Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 4 kegiatan literasi, pembelajaran 3. Sebelumnya Pade meminta anak-anak untuk berdoa dulu. Setelah berdoa, anak-anak silahkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, linknya sudah Pade siapkan di deskripsi, tinggal diklik saja oleh anak-anak. Dan tidak lupa Pade tetap berpesan supaya disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi, mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, gunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai, karena Pade harapkan anak-anak mampu menguasai materi dengan baik, dan setelah itu anak-anak mampu menjelaskan kewajiban generasi muda untuk melestarikan olahraga asli Indonesia, mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi perilaku positif sebagai generasi muda dalam membangun bangsa Indonesia. Menyebutkan perilaku positif sebagai generasi muda dalam membangun bangsa Indonesia. Sekarang Pade perlihatkan gambar dan teks. Anak-anak silakan dibaca. Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Pada saat ini kita akan melakukan kegiatan atau pembelajaran literasi. Pade akan menunjukkan sebuah teks bacaan pada anak-anak, tetapi anak-anak harus bisa dulu menebak atau memperkirakan apa isi dari judul yang Pade tunjukkan ini, melestarikan olahraga pencaksilat. Kira-kira isi bacaan berdasarkan judul yang telah dibaca, apakah anak-anak bisa menyebutkannya? Ya, perkiraannya menurut Pade, upaya melestarikan olahraga pencaksilat untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan berkarakter. Perkiraan ini berdasarkan judul yang Pade bacakan. Nah, nanti apabila setelah selesai anak-anak dan Pade membaca teks bacaannya, apakah perkiraan isi teks pada saat membaca judul, apakah sama atau tidak dengan isi teks setelah anak-anak maupun Pade membaca teks bacaannya? Baik, Pade lanjutkan. Ini adalah teks bacaannya, melestarikan olahraga pencaksilat. Mari anak-anak membacanya dan Pade juga membaca. Pade lanjutkan ke halaman berikutnya. Silahkan anak-anak baca. Ya, apabila sudah selesai, dilanjutkan ke teks bacaan selanjutnya. Baik, anak-anak maupun Pade sudah selesai membacanya. Nah, sekarang pertanyaan dari Pade, apakah informasi perkiraan pada saat membaca judul dengan informasi setelah membaca teks bacaan sesuai? Ternyata jawabannya sesuai. Pade lanjutkan, berdasarkan dari teks bacaan,
bahwa melestarikan pencak silat merupakan wujud melaksanakan kewajiban dalam membangun bangsa dan cinta tanah air. Nah, ini merupakan kewajiban anak-anak juga untuk melaksanakannya, melestarikan pencak silat. Nah, apabila kita melaksanakannya, berarti kita sama saja itu melaksanakan kewajiban kita dalam membangun bangsa dan cinta tanah air. Nah, selanjutnya Pak De mau bertanya, apakah di daerah anak-anak ada olahraga pencaksilat? Ya, mungkin ada yang ada yang tidak ada. Nah, jika di daerah anak-anak tidak ada, tentu ada olahraga lain. Silahkan, kira-kira olahraga apa yang ada di daerah tempat tinggal anak-anak? Ya, anak-anak ada yang senang main bola, ada yang senang bulu tangkis, ada yang senang voli. Silakan, itu bagus. Itu merupakan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, pada kesempatan ini, Pak De akan membahas tentang olahraga pencak silat. Nah, apabila di tempat anak-anak ada olahraga pencaksilat, silakan diamati gerak-geriknya. Nah, kemudian apakah sama atau tidak dengan pencaksilat dari daerah lain yang pernah anak-anak saksikan sendiri ataupun melalui media sosial. Pada kesempatan ini, silakan anak-anak perhatikan, Pak De akan menunjukkan pencaksilat yang kebetulan kerjasama antara sekolah dan perguruan pencaksilat Mandiraga yang ada di tempat tinggal Pak De di sekitar sekolah. Ya, silakan anak-anak perhatikan.
tadi anak-anak sudah menyaksikan. Nah, silakan kira-kira dibandingkan dengan gerakan-gerakan pencaksilat yang ada di daerah anak-anak, apakah sama atau tidak. Semoga dengan tampilan pencaksilat dari anak tempat Pade sekolah itu bisa ditiru oleh anak-anak yang lainnya. Karena apa? Kegiatan tersebut tuh merupakan contoh positif sebagai generasi muda dalam membangun bangsa Indonesia. Apakah anak-anak tahu contoh yang lainnya? Banyak sekali contoh-contoh perilaku yang positif yang bisa anak lakukan untuk membangun bangsa Indonesia. Coba apa saja kira-kira? Ya, nah, misalnya melestarikan kebudayaan Indonesia seperti tadi pencaksilat, bisa tari-tarian dari daerah yang lainnya. Juga ada yang lainnya juga anak-anak sebagai pelajar belajar dengan baik sehingga berprestasi, bisa membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan daerah, bahkan bisa membanggakan nasional kalau anak-anak betul-betul belajarnya berprestasi. Misalnya yang lain lagi, berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat. Ada kegiatan apa? Umpamanya kegiatan gotong royong. Lakukan itu. Ikut gotong royong. Ada kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Biasanya dirayakan. Ikut kegiatan bersama masyarakat. Nah, itu merupakan contoh perilaku generasi muda dalam membangun bangsa Indonesia, apalagi anak-anak pada saat ini dalam masa pubertas. Mungkin ada yang sudah masuk, ada juga yang belum ke masa-masa pubertas. Masih ingat nggak anak-anak ciri-ciri masa pubertas anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan? Ya, silahkan anak-anak baca lagi. Ini pada tunjukkan ciri anak perempuan pada masa pubertas dan ciri anak laki-laki pada masa pubertas. Nah, apabila anak-anak menghadapi masa pubertas itu biasa-biasa saja, tidak usah minder, tidak usah ragu, karena semua manusia akan mengalami hal yang sama. Tapi ada juga cara-caranya. Ya, misalnya apa? Pada masa pubertas itu harus selalu aktif olahraga. Ya, seperti tadi itu. Terserah anak-anak mau pencaksilat, mau main bola, atau mau voli atau bulu tangkis. Makan yang sehat. Ya. Karena apa? Anak-anak pada saat masuk masa pubertas itu makan anak-anak meningkat, makin banyak. Ya, jadi harus hati-hati memilih makanan supaya yang sehat-sehat makanannya. 4 sehat, 5 sempurna. Istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Jangan sampai tidur larut malam. Itu tidak baik. Setelah belajar langsung ditidurkan saja. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah materi pembelajaran ini bisa diterima dengan baik? Bagus, kalau memang sudah diterima dengan baik. Untuk pembahasan materi tema 6, subtema 4, PB 3, kegiatan literasi. Sampai jumpa di video materi tema 6, subtema 4, kegiatan literasi pembelajaran 4. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Pade terus semangat berbagi informasi materi. Juga like, lonceng, dan komen di bawah video. Share videonya ke teman-teman untuk belajar. Dan Pade juga tetap menunggu saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Pade ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak menyimak dan mempelajari videonya sampai selesai. Semoga anak-anak menguasai materinya dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.